Operasi vektor secara geometris. Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dibagi menjadi 4. 1 vektor searah, 2 vektor berlawanan arah, 3 vektor menggunakan aturan segitiga, 4 vektor menggunakan aturan jajar genjang. Vektor searah. Jika dua buah vektor atau lebih searah, maka resultan vektornya dijumlah. Contoh, vektor A ke arah kanan dan vektor B ke arah kanan, maka resultan R A plus B juga ke arah kanan. Vektor berlawanan arah. Jika dua buah vektor atau lebih berlawanan arah, maka resultan vektornya dikurangi. Contoh, vektor A menghadap ke arah kanan, vektor B menghadap ke arah kiri, maka resultannya R A min B ke kiri. Vektor menggunakan aturan segitiga. Vektor A dan B dengan arah yang berbeda, penjumlahan vektor aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Penjumlahan atau resultan kedua vektor merupakan jarak antara pangkal vektor A dan ujung vektor B. Contoh, vektor A menghadap timur dan vektor B menghadap timur laut. Contoh pengurangan vektor menggunakan aturan segitiga. Menggambar vektor A ke arah timur, lalu dari ujung vektor A menggambar vektor min B ke arah barat daya, maka resultan A min B digambar dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Contoh penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga. Menggambar vektor A ke arah timur, lalu dari ujung vektor A menggambar vektor B ke atas atau positif ke arah timur laut, maka resultan A plus B digambar dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Vektor menggunakan aturan jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Contoh, dengan menggambar vektor A ke arah barat daya, lalu dari pangkal A menggambar vektor B ke arah timur, maka akan dilakukannya metode poligon yang akan menghasilkan resultan vektor A plus B. Contoh soal. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antar vektor dan skalar adalah hasil kali sebuah skalar K dengan sebuah vektor A, sehingga dapat dituliskan KA dan didefinisikan sebagai sebuah vektor baru yang besarnya adalah besar K dikalikan dengan besar A. Untuk K lebih dari 1, maka K vektor A searah dengan A dan diperpanjang. Contoh seperti pada gambar. Untuk K sama dengan 1, maka K vektor A sama dengan A. Contoh pada gambar. Untuk K lebih dari 0 kurang dari 1, maka K vektor A searah dengan A dan diperpendek. Contoh pada gambar. Untuk K lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka K vektor A berlawan arah dengan A dan diperpendek. Contoh pada gambar. Untuk K sama dengan negatif 1, maka K vektor A berlawanan arah dengan A dan panjangnya sama. Contoh pada gambar. Untuk K kurang dari negatif 1, maka K vektor A berlawanan arah dengan A dan diperpanjang. Contoh pada gambar.
Sifat-sifat yang berlaku pada perkalian skalar vektor. 1. K dikali vektor A, maka hasilnya akan sama dengan vektor A dikali K. 2. K dikali vektor min A, maka hasilnya akan sama dengan negatif K dikali vektor A. 3. Nilai mutlak dari K vektor A sama dengan nilai mutlak dari K dikali nilai mutlak dari vektor A. 4. Dalam kurung KM dikali vektor A sama dengan K dikali M vektor A. 5. Dalam kurung K plus M dikali vektor A hasilnya sama dengan K vektor A plus M vektor A. 6. K dikali vektor A plus vektor B hasilnya sama dengan K vektor A plus K vektor B. Cara menggambar vektor dengan bangun datar. Yang pertama, menggunakan bangun datar segitiga. Jika diketahui garis vektor A seperti ini dan garis vektor B seperti ini, maka vektor A plus vektor B adalah gambarnya seperti ini. Arah garis vektor A seperti ini, kemudian ditambah garis vektor B. Kemudian dikasih garis resultan. Ini namanya garis resultan. Jadi gambar vektor segitiga A plus B seperti ini. Yang kedua yaitu bangun datar trapesium. Jika diketahui vektor A seperti ini, gambar vektor A. Vektor B seperti ini. Dan vektor C seperti ini. Jika ada soal ditanyakan seperti ini, vektor A min vektor B plus vektor C. Begini cara menggambarnya. Yang pertama, vektor A miring, vektor A, kemudian ditambah vektor B, ditambah vektor B seperti ini. Min ya, maaf. Kalau min gambarnya harus kebalikannya. Kemudian ditambah vektor C. Terus ditambah garis putus-putus. Ini dinamakan resultan. Jadi seperti ini gambarnya. Bangun datar yang terakhir yaitu bangun jajar genjang. Jika diketahui garis A, garis vektor A seperti ini, vektor B, jika ditanyakan vektor A
plus vektor B. Cara menggambar. Pertama, vektor A ditambah vektor B. Kemudian dibentuk seperti jejer genjang. Kemudian ditambah garis tengah sebagai resultan. Vektor A plus vektor B. Ini vektor A, ini vektor B. Jika ditanyakan A min B, cara menggambarnya vektor A min vektor B, berarti kebalikan dari arah B. Buat jejer genjang. Garis putus-putus. Terus garis tengah. Vektor A min vektor B. Seperti ini gambarnya.